Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak ya. Topik kali ini yaitu berjudul seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian? Semoga pada pertemuan kali ini semuanya diberikan kesehatan agar dapat belajar dengan serius dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Sebelum kita memasuki materi, sebelumnya perhatikan gambar di bawah ini ya. Kira-kira gambar apa yang ada di bawah ini? Benar, gambar yang ada di bawah ini yaitu gambar peta Indonesia. Setelah memperhatikan gambar, kira-kira di mana daerah tempat tinggalmu? Kalau Bu Guru ada di Jawa Timur. Selanjutnya, Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menceritakan awal mula daerah dan tokoh-tokoh lokal yang berperan penting dalam perkembangan daerah tempat tinggalnya. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan sikap baik yang dapat diteladani dari tokoh daerah tempat tinggalnya. Yang ketiga, peserta didik membandingkan kondisi daerah tempat tinggalnya dahulu dan kini. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan kerajaan yang pernah berkembang di daerah tempat tinggalnya. Dan yang terakhir, yang kelima, peserta didik menjelaskan pentingnya menjaga peninggalan sejarah daerah tempat tinggalnya. Kira-kira materi apa yang akan kita bahas kali ini? Kali ini kita akan membahas tentang periodisasi sejarah Indonesia. Siapa yang tahu apa itu periodisasi sejarah Indonesia? Jauh sebelum menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI seperti saat ini, Indonesia juga berawal dari kehidupan manusia purba loh. Periodisasi sejarah Indonesia berawal dari zaman prakarsa hingga pasca reformasi. Berikut periodisasi sejarah Indonesia. Yang pertama, Indonesia masa prakarsa. Pada masa ini menjelaskan tentang kehidupan, pola hidup, dan kebudayaan manusia pada masa purba. Yang kedua yaitu kerajaan Hindu atau Buddha. Pada masa kerajaan ini diawali dengan kerajaan Kutai yang ada di Kalimantan Timur, lalu diakhiri ketika kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478 Masehi loh. Pada masa ini berlangsung sampai 10 abad. Yang ketiga yaitu kerajaan Islam. Kerajaan Islam dimulai pada tahun ke-13 Masehi dengan berdirinya Kerajaan Islam Samudra Pasai. Selanjutnya yaitu kolonialisme dan
imperialisme. Pada masa ini dimulai ketika para penjajah menguasai kerajaan Islam Indonesia pada abad 18 Masehi yang berlangsung selama 3,5 abad. Pada masa ini terjadi beberapa pergerakan nasional, revolusi Indonesia, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin atau Orde Lama, dan Orde Baru, lalu diakhiri dengan reformasi. Apakah kamu tahu bagaimana perjalanan Indonesia hingga menjadi NKRI? Wah, jawaban kalian benar semua. Selanjutnya, apakah kalian pernah mendengar atau membaca cerita tentang kerajaan yang ada di Indonesia? Wah, betul sekali. Selanjutnya, sebutkan kerajaan-kerajaan Nusantara yang kalian ketahui. Perhatikan, kali ini ada tugas yang pertama. Carilah kerajaan yang ada di Nusantara dan hasilnya tulislah di buku tugas kalian. Semangat ya! Wah, perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira gambar apa ya ini? Selanjutnya tugas yang kedua. Pertanyaan yang pertama. Siapakah tokoh yang ada pada gambar sebelumnya? Yang kedua, apa kegunaan dari barang tersebut? Yang ketiga, apa saja hal yang dapat kamu lihat pada benda tersebut? Tetap semangat mengerjakan tugas ya. Menurut kalian, seberapa penting mengenal sejarah dan mengapa? Benar. Kita harus tetap belajar tentang sejarah karena untuk mengetahui awal mula Indonesia sebelum menjadi NKRI. Yang kedua, apa hal menarik dari sejarah daerah tempat tinggalmu? Kira-kira apa ya? Yang ketiga, apa yang masyarakat daerahmu lakukan terhadap peninggalan sejarah yang ada di daerah tempat tinggalmu? Apa yang akan mereka lakukan ya? Kira-kira apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Dari awal sampai sekarang? Sebelum pembelajaran berakhir, Bu Guru hanya ingin mengingatkan untuk jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan. Tetap semangat dan jangan sampai pantang menyerah. Wah, ternyata pembelajaran kita dari awal sampai sekarang ternyata sudah selesai. Bu Guru mengucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Bye-bye.